Jika diminta sebagai menteri bersedia Pak? Kalau kita menang, saya Ya, orang-orang oke. Kasih tahu Bapak. Saya menilai tentang Pak Anies. Orang bertanya bila ditawarkan jadi menteri, apakah mau? Jawabannya kalau kita menang, kita yang mengundang orang jadi menteri. Oke. Padahal dia sudah tahu dia kalah. Iya, betul. Jadi menurut saya kalau dalam pepatah Minang, Apa itu, Pak? ini tuah diajan ciri tapanca Iya. yang dilakukan oleh Pak Anies ini. Dia menghajan tuahnya tetapi taiknya yang keluar, bukan tuah. Jadi menurut saya orang yang tidak tahu diri, orang yang tidak mengukur bayang-bayang, itulah Pak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan semuanya semua yang sekarang punya pasangan sudah menemukan solusinya, dan yang masih jomblo, saya doakan semuanya semua sudah menemukan pasangannya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa juga di like-nya ya, di subscribe juga ya. Kalau kita perlu juga di share ya, siapa tahu ini bisa menghibur-hibur teman yang lain ya. Kita akan lihat tuh video-video yang berseliweran di sosial media, mungkin bisa menghibur, mungkin bisa sedikit cengar-cengir ya. Jadi gimana video selengkapnya Semeton? Yuk kita saksikan bersama-sama. Ini dia videonya. Kan ya dilupakan begitu aja. Pokoknya bangun jalan tol. Anies itu bisa dikritik ya. Tuh. Anda mengkritik masalah jalan tol, dan lihat mau lebaran sekarang, jalan tol semuanya padat, dipenuhi mobil-mobil pribadi. Bahkan tol Palimanan Kanci pun dibikin satu jalur. Saya yakin semua pengguna jalan itu tidak sebagian pendukung Jokowi. Salah satunya ada pendukung Anda. Betul sekali. Jadi nggak usah sok-sokan kritik jalan tol kalau masih dimanfaatkan untuk pendukung Anda. Ibarat kata Anda ini seperti seorang tukang masak. Pengen tahu caranya, pengen tahu bumbunya, ingin tahu rasanya, tapi tidak tahu cara mengelolanya. Begitulah kira-kira. Wakanda forever, no perubahan. Ini apa lagi nih? Teruntuk pendukung 02 yang 4% guys. 1,5% adalah waduh, kita dibilang cebong dungu guys. Iya. 1,5% Astagfirullah. yang ngeyel. Yang ngeyel siapa? Merasa bangga menjadi Aduh, anak jenderal. Yang ngeyel siapa sih? Jenderal kardus. Macan lansia yang kemarin dapat tambahan bintang 4 dari Pak Lurah. Setelah dipecat kembali dilantik. Jadi gitu sebetulnya video-video yang katanya kita dibilang ini itulah, tapi kurang Indonesia deh kayaknya ya. Kalau hanya dibiarkan begitu saja videonya berseliweran ya. Kita lihat ini videonya tidak luput dari rujakan para netizen juga ya. Jadi gimana video rujakan video yang tadi sebetulnya, yuk kita saksikan bersama-sama. Ini dia. Tuh. Teruntuk pendukung 02 yang 4%. Kasih tahu Bapak. Bu ya, saya Bu. Enggak, Ibu waras Bu. Aduh. Di negara kita, negara lagi susah, ya yang bikin susah. Nah, majikan si Ibu lah yang bikin susah. Iya. Bikin negara kacau semuanya. Nggak main kekalahan. Ya. Iya. Kerja susah, nyari kerjaan. Ya berusaha Bu saja kerja. Kasih tahu Bapak. Nggak susah saya nyari kerjaan. Punya skill, makanya kasih tahu Pak. Kerjaan Bu ya. Iya, negara kacau lah, kacau dibuat sama 01 ya. Itu aja Bu. Nah, kasih tahu gua jari. Macan lansia yang kemarin saudaraku, muncul satu lagi barisan pasukan sakit hati
yang tidak menerima Betul. kekalahan. Selamat datang dan menikmati kekalahanmu. Ya, mungkin pendapat ibu ini, pendukung 02 ini orang dungu. Ya, kami memang dungu. Saking dungunya kami nggak memilih Bapak Anies Baswedan. Saking dungunya kami nggak memilih Anies Baswedan. Karena Anda terlalu pintar, maka Anda memilih Anies Baswedan. Kenapa? Kami nggak mau perubahan. Cukup Jakarta kemarin saja yang berubah, jadi lubang semua, jadi sumur semua. Cukup Jakarta saja, Indonesia jangan. Udah itu aja, saya nggak mau komen macam-macam. Ya. Kasihan orang yang bertarung tapi nggak siap kalah. Ya ini, siapnya cuma menang tok. Kasihan. Nah, ini mantep nih. Yang anti Ya. Presiden Jokowi, yang Ya. membenci Presiden Jokowi, dan kepada kalian yang anti negara Indonesia, dan kepada kalian yang anti pemerintah Indonesia, dan kepada kalian yang anti Ya. Pancasila, stop menjual-jual rakyat, stop menjual-jual agama Islam, stop menjual-jual umat Islam, Betul, Bu ya. stop Betul, Bu ya. menjual santri. Karena sesungguhnya apa yang kalian lakukan itu sudah diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena rakyat Indonesia sekarang Cerdas, sudah betul. cerdas, sudah tahu, sudah ngerti. Bahkan blog kalian itu sudah dibaca, sudah tahu. Malulah kalian Betul, Bu ya, pada betul. diri sendiri. Betul, Bu ya. Oleh kalian, Indonesia, umat Islam, santri, Pancasila, termasuk Pak Jokowi dan pemerintah Indonesia tidak akan pernah hancur, insya Allah, karena Allah selalu akan menjaganya. Karena kami rakyat Indonesia dan ulama-ulama yang sadar tentang pentingnya Indonesia dan Presiden dan umat Islam selalu berdoa dan selalu menjaga negara Republik Indonesia. Dan saya tidak akan pernah diam untuk menjaga, mengawal Presiden negara Republik Indonesia, menjaga negara, menjaga Umaruh, menjaga Pancasila, menjaga rakyat Indonesia, menjaga umat Islam. Maka malu, jangan lagi jual-jual. Indonesia menjual rakyat Indonesia. Dan jangan lagi menjual-jual dzurriyyat Nabi, menjual-jual Nabi, menjual-jual Habib. Maka lebih baik tampakkan diri kalian dengan akhlakul karimah. Karena sesungguhnya dzurriyyat Nabi yang diterima oleh Nabi Muhammad sebagai dzurriyyatnya berakhlakul karimah. Siapapun dia orang Islam, termasuk dzurriyyat Nabi, maka yang dicintai oleh Nabi bersih lidahnya dari mencaci maki, dari gibah, dari menghujat, dari memprovokasi, dan dari memecah belah antara Muslim dengan Muslim. Maka sekali lagi saya tekankan, wabil khusus stop menjual agama Islam. Tuh denger tuh, ya, itu luar biasa itu. Jadi stop lah untuk menebar-nebar kebencian, jaga lisan gitu ya. Jadi biar suasana kembali kondusif lah ya, biar sana kita dengar tuh Abuya itu. Jadi beliau itu pingin Indonesia ini damai lah, karena kan bagaimanapun juga Indonesia ini mau dihancurkan, meruntuhkan, tidak luput dari doa-doa para duri-duri Nabi, pada alim ulama juga ya. Kita lanjutin video. Selamat siang Mang Niko. Komentarnya terkait aksi hari ini ya Bang Niko. Aksi hari ini kita kembali hadir untuk memberi penekanan pada MK agar menghadirkan putusan yang benar-benar objektif, yang memiliki rasa keadilan dan kebenaran mutlak, bukan berdasarkan pesanan ataupun kepentingan penguasa. Namun jika MK masih memutuskan itu berdasarkan pesanan dan keinginan penguasa,
maka jangan salahkan nanti rakyat ketika rakyat memilih jalannya sendiri. Jangan salahkan rakyat ketika rakyat menciptakan pengadilan jalanan. Dan kami akan menyeret hakim-hakim MK di jalanan. Mantap. Itu yang pasti akan kami lakukan. Iya. Bagi kami hanya ada satu kata, tumbangkan Jokowi dalam tempo yang singkat-singkatnya. Mantap. Semangat Bang Diko. Jangan begitulah ya, jangan begitu. Jadi mau saling menyeret-nyeret ini, yang dimaksud keadilan itu gimana sih sebenarnya? Keadilan itu mungkin kalau yang Anda dukung itu menang, itu yang disebut sebagai keadilan ya. Ketika kita memang menangkan suara yang tidak memenuhi persyaratan gitu, baru dibilang adil gitu ya. Terus rakyat yang mana sih gitu? Karena yang memilih Prabowo juga rakyat gitu, malahan lebih banyak juga tuh yang memilih 02. Jadi sudahlah, ya sudah, berdamailah dengan kekalahan ya. Karena kalau siap bertanding ya sebenarnya siap kalah gitu ya. Jangan pas pendukungnya saja yang menang baru dibilang adil, terus kalau orang lain yang menang itu tidak adil. Jadi yuk kita dewasa lah ya, kita sama-sama sudah dewasa juga ini. Kita lanjutin video berikutnya. Orangnya ngeyelan, bener sih. Tuh. Oh, ada yang komen Bu. Kalau kalah ya terima aja, gimana Bu? Nggak bisa, orang curang kok. Emang kita mau bodoh terus kali. Mama nih garda paling depan ini. Sorry ya. Sorry nggak ada. Nih Mama lagi nih, Budi kompak banget nih baju-bajunya nih. Oh iya, Nanti. Bu, gimana Bu pesannya untuk Abah Anies biar tetap semangat? harus sehat, harus tetap optimis. Saya yakin Abah akan menjadi presiden dan akan dilantik di istana. Jadi Allah Akbar Indonesia. Pokoknya demi bangsa ini harus menang. Abah harus tetap yakin. Asli ngeyel ya. Jadi gimana sih bisa kita memenangkan juga suara yang hanya berapa persen tuh? Malahan kalau itu yang menang itu tidak adil sebenarnya. Terus kalau kita menang dibilang curang. Terus kalau dia yang menang gimana? Nanti ada videonya sebetulnya gimana sih sebenarnya, apakah 02 saja yang curang selama ini atau gimana? Ya, kita lihat saja nanti videonya. Ini juga ini, halal bihalal katanya. Jelas-jelas melanggar hukum, melanggar. Kasih tahu. Insya Allah besok udah kita takbiran. Betul, takbiran lah. Terus kalian ngapain halal Ya. bihalal di depan MK? Emang nggak punya tempat lain? Udahlah Jo nggak usah ngotot Jo. 02 malah dituduh melanggar hukum. Hukum apa yang kalian anut? Coba jelaskan. Hah? Hukum apa lagi? Udahlah, legowo, terima kekalahan. Ya. Udah, kalau nggak mau, udah ngadu aja ke malaikat Jibril biar menang. Ya. Tuh. Ini rejim ingin melululantakkan bangsa kita, Ingin meruntuhkan bangsa kapan sih? dengan cara memelihara para koruptor, betul? Negara ini hancur gimana sih? Dipelihara, para bangsat Ya Allah, bahasanya peci putih lagi. Tapi kok lisannya nggak dijaga ya? Mereka yang benar-benar tulus untuk membela bangsanya dikriminalisasi, dicatat untuk sebagai orang untuk ditangkap, betul? Maka sekali lagi jangan pernah mundur untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Sudah terlalu banyak tadi orasi dari saudara-saudara kita yang membakar daripada semangat kita. Saya ingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia, jangan pernah lelah, jangan pernah merasa gentar untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan jangan pernah merasa letih untuk selalu mengawasi apa yang ada di MK saat ini. Betul? Siap mengawasi MK? Siap kawal MK? Keputusan terbaik kita mohon kepada Allah agar dibukakan pintu mata hati daripada hakim MK. Pakai peci putih, pakai jilbab, tapi bahasanya kok kebangsat-bangsatin orang ya. Aneh juga sih jadinya ini kalau begini modelnya. Coba disesuaikan lah kostumnya sama lisannya, biar sesuai lah. Nggak enak tuh ditonton sama orang-orang yang di luar agama ya, di luar agama kita Islam maksudnya ya. Jadi udahlah, aduh. Lanjut video berikutnya. Ini apa lagi Raja Metal punya apa lagi ini? Aduh. Disuruh cek kesehatan jiwa, kau yang cek kesehatan jiwamu Pak. Mungkin merasa sangat besar ya, memberikan sesuatu dengan cara dilempar-lempar. Iya Pak. Iya. Diuncal-uncal. Iya Pak. Iya. Wih, ngeri kan? Apalagi jika itu seorang raja. Seperti nggak punya rasa sayang sama rakyatnya.
Ya seharusnya seorang raja merasa, waduh, rakyatku Kalau rakyatnya kayak sampean, aduh. melarat kali, kok kayaknya melarat kali gitu. Tetapi kalau dia adalah seorang penjajah, mungkin sih dia merasa bangga. Aku telah berhasil menjajah kalian semua. Lihatlah kalian miskin meranah, sangat tergantung kepada diriku. Seperti itu cocok. Coba komen di bawah. Ada nggak sama pemikiran sama saya? Kalau ini kayak tipe-tipe gini, tipe-tipe yang mau digetokin aja jidatnya ini. Coba komen di bawah ya. Kita lihat video berikutnya. Nih lagi mahasiswa nih, demo nih. Siaran pers gerakan tolak pemilu curang. Kasih tau Pak, anaknya mungkin Pak. Kalau aku jadi orang tuanya, ya, udah aku berhentikan kuliah ini. Disuruh belajar, demo, mengatakan pemilu curang. Memangnya mereka bisa tunjukkan di mana kecurangan pemilu? Nggak ada Pak yang bisa tunjukkan sampai saat ini. Ini bukan mahasiswa ini. Mahasewa. Inilah mahasewa itu. Sudah kuliah S2, suruh pilih itu, rugi dong. Kampus saja kritis, masa kita nggak kritis, rugi dong. Kalau ada Prabowo Gibran, ngapain harus pilih Anies Muhaimin? Rugi dong. Kalau ada keberlanjutan, ngapain pilih perubahan? Rugi dong. Kalau ada yang kerjanya terbukti, ngapain pilih yang hanya sekedar janji? Rugi dong. Slepet, desak. Tuh ya. Jadi dibalas kayak gitu tuh. Gimana rasanya? Nah, nih. Ini yang tadi nih. Yang teriak-teriak curang tuh dengan bansos tuh buktinya tuh. Lihat tuh. Pendukung-pendukung tuh. Indonesia lebih baik tanpa Jokowi. Tanpa kau. Makzulkan Jokowi. Aduh. Jokowi sudah berbuat semena-mena terhadap Ribet memang kalau kalah nih. Dia sudah menggunakan semua Nah, fasilitas negara. tuh udah menang tuh. Perangkat negara. Ya. Untuk mencarikan pekerjaan anak. Tuh. Nah. Nah, dia menang tuh. Udah gue ini berapa persen tuh? Udah menang tuh. kalau kalah. Tuh. Besok-besok jangan diajak lagi Ya. dah. Ribet sekali Mas. Cari kesalahan orang mulu. Kagak terima apa kayak kalah. Udah gue ini tuh udah menang. Besok-besok dikit lagi ya. Udah jangan dikit lagi. Ya. Tuh udah menang tuh. Dah puas dah. Ya, udah sering berebut lagi. Aduh, dia ajak mengisi jalan nih. Ya, apa lagi nih? Anak Abah bilang Pak Jokowi bagi THR, Pak Prabowo bagi THR, Gibran bagi THR, rakyat yang muda disogok berkedok THR. Hei, dengerin ya, sejak dari dulu mereka itu suka bagi-bagi. Kepedulian yang patut diacungi jempol di saat rakyat membutuhkan. Kamunya aja yang kepanasan karena nggak dapet. Abahmu itu hanya bisa bagi-bagi janji. Kalah itu memang menyakitkan bro. Kalau nangis aja, nggak usah ditahan. Salam waras. Apa lagi? Teruntuk yang kalah ya, apabila nanti permohonannya ditolak di MK, terutama untuk 01. Kalau 03 sih pendukungnya nggak ada suaranya. Yang paling heboh kan pendukung 01. Mau minta permohonan kemana lagi kalau di MK ditolak? Saran saya, lebih baik minta permohonan ke tim medis saja. Mereka pasti akan menerima dan memeriksa Anda semuanya. Semoga kalian masih waras. Nah, tuh gimana perasaannya dibilangin sama mama? Jadi segitu videonya sebetulnya, semoga videonya bisa menghibur ya. Selalu berpesan jaga persatuan, jaga kesatuan serta persaudaraan kita ya. Jadi sekian videonya sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.